Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziyati Azra. Saya dari kelompok 6. Saya nggak sendiri karena ada dua teman saya, yaitu Citra Dwi Rahma sama Muhammad Aziz Fauzi. Di kelompok 6 ini kita akan bahas tentang wewenang dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, pengertian wewenang. Secara umum, wewenang dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Gampangnya, wewenang itu adalah sesuatu yang diberikan kepada personal atau instansi yang diperuntukkan untuk memberikan sebuah perintah atau tanggung jawab atas sebuah persoalan. Nah, kalau menurut KPPI, wewenang itu disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Menurut Frans Magnus Suseno, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Selanjutnya, yaitu menurut G.R. Terry, wewenang dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Di sini asas legalitas dalam hukum administrasi negara yaitu sebuah perbuatan atau keputusan para pejabat administrasi yang harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak adanya norma atau norma tersebut tersamar, asas kewenangan tersebut harus menggunakan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dalam menentukan suatu tindakan, maka harus mencakup dua hal. Nah, dua hal ini yaitu adalah kewenangan sebagai sumber munculnya suatu tindakan, dan yang kedua adalah adanya norma atau substansi norma. Selanjutnya itu tentang prinsip dasar kewenangan. Nah, prinsip dasar kewenangan ini di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, pejabat administrasi bertindak dan mengambil keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. Yang kedua, kewenangan yang dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diuji baik oleh norma hukum atau asas hukum. Yang selanjutnya tentang sumber kewenangan. Kewenangan pejabat administrasi negara berasal dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif melalui suatu legitimasi yang bersifat demokratis. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Citra. Terima kasih. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang sengketa kewenangan. Jadi sengketa kewenangan itu terjadi apabila penggunaan wewenang yang dilakukan oleh dua pejabat pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang dalam menangani suatu urusan pemerintahan. Jadi sengketa itu tersendiri mencakup tiga hal. Yang pertama ada lokus, yaitu tempat. Jadi berhubungan tentang di mana sengketa kewenangan ini terjadi. Kemudian yang kedua ada tempus, yaitu waktu, yang berhubungan dengan kapan sengketa kewenangan ini terjadi, dan materi, apa yang sedang disengketakan. Kemudian cara diperolehnya kewenangan. Jadi cara diperolehnya kewenangan ini ada tiga. Yang pertama itu ada atribusi. Jadi atribusi itu pemberian kewenangan yang baru yang berasal dari konstitusi
atau undang-undang dasar maupun dari undang-undang. Kemudian yang kedua ada delegasi, yaitu pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan. Dan yang ketiga yaitu mandat. Itu kewenangan yang diberikan oleh suatu organisasi pemerintahan kepada organisasi pemerintahan yang lain untuk mengambil keputusan atas nama pemberi mandat. Kemudian selanjutnya yaitu sumber-sumber kewenangan. Di kewenangan yang diberikan itu karena adanya pelimpahan atau peralihan. Jadi setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan itu harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi di sini sumber-sumber kewenangan itu ada 3. Yang pertama itu ada atribusi, yang kedua ada delegasi, dan yang ketiga adalah mandat. Atribusi. Apa sih atribusi itu? Jadi atribusi ini dikenal sebagai kewenangan yang orisinil atau kewenangan yang asli. Jadi adanya pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang. Kemudian badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang ini 1. Apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ataupun undang-undang. Jadi jika tidak diatur maka wewenang ini tidak bisa diambil alih. Kemudian yang kedua merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, dan wewenang ini diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Kemudian contoh dari atribusi ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh presiden untuk membuat undang-undang, perpu, dan PP. Nah, jadi ini presiden memiliki kewenangan ini sudah diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian selanjutnya yaitu delegasi. Jadi apakah sih delegasi itu? Delegasi adalah kewenangan yang tidak bersifat orisinil. Jadi kebalikan dari atribusi. Sebagaimana kewenangan atributif atau non-orisinil. Di pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. Di sini juga berdasarkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Kemudian badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang delegasi ini apabila diberikan oleh badan pejabat pemerintahan kepada badan pejabat pemerintahan yang lainnya. Jadi bisa diberikan pejabat pemerintahan yang tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah kedudukannya. Kemudian ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun dalam peraturan daerah. Dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya itu sudah ada. Jadi beda dengan atribusi tadi. Yang sebelumnya belum ada, jadi yang bersifat baru. Kemudian contoh dari delegasi yaitu kewenangan yang dimiliki oleh seorang wakil gubernur yang diperoleh dari gubernur saat sedang menunaikan ibadah haji atau umroh. Jadi yang sebelumnya di sini kewenangan yang dipunyai oleh gubernur, tugas fungsi gubernur, kemudian didelegasikan kepada wakil gubernur karena gubernur ini sedang berhalangan atau sedang melaksanakan ibadah umroh. Kemudian mandat. Mandat akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya dan moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang wewenang, yang dimana dalam pemberian wewenang itu ada yang namanya mandat. Dalam pengertian, mandat itu akan terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, yang dimana nanti
ketika mandat itu diberikan, terjadi pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah atau di bawahnya, dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Jadi dalam konsep hukum itu sama dengan keterwakilan, itu namanya mandat. Dan di mana antara badan atau pejabat pemerintahan yang dapat memperoleh mandat itu adalah satu, ditugaskan oleh badan atau pejabat pemerintahan di atasnya. Yang kedua, merupakan pelaksanaan tugas rutin. Jadi badan pelaksana harian lah yang dapat diberi mandat. Yang selanjutnya, pemberi mandat dapat memberikan petunjuk umum ataupun khusus. Pemberi mandat tetap berwenang untuk menggunakan kewenangan yang telah diberikan. Pemberi mandat dapat setiap waktu mengakhiri pemberian mandatnya. Dan selanjutnya, suatu keputusan yang diambil berdasarkan suatu pemberian mandat menyebutkan nama badan atau pejabat pemerintahan yang melandasi keputusan. Jadi dalam suatu keputusan harus diberikan secara jelas nama, kedudukan, dan jabatan pemberi mandat sekaligus yang diberikan mandat. Yang selanjutnya adalah keputusan ditandatangani oleh penerima mandat atas nama badan atau pejabat pemerintahan yang memberi mandat. Dan harus ada tanda tangan dari pemberi mandat. Yang terakhir, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Tanggung jawab atau kewenangan yang telah diberikan dengan mandat tadi harusnya dipertanggungjawabkan oleh sang pemberi mandat. Jadi enggak semuanya dilimpahkan ke penerima mandat, mulai dari tugas, fungsi, dan tujuan diberikan mandat serta tanggung jawab itu diberikan kepada penerima mandat, enggak. Jadi tanggung jawab pemberian mandat atau tanggung jawab pelaksanaan tugas yang diberikan secara mandat itu haruslah dipertanggungjawabkan oleh pemberi mandat. Adapun perbedaan dari ketiganya, yang pertama secara eksistensi atau keberadaan, atribusi itu baru atau sebelumnya tidak ada, sedangkan delegasi sudah ada dan mandat sudah ada. Adapun sumbernya, atribusi itu bersumber dari konstitusi, sedangkan delegasi itu turunan dari atribusi, sedangkan mandat perintah atasan, perintah bos kalau di perusahaan. Yang selanjutnya adalah diskresi. Pelaksanaan diskresi dari ketiganya itu kalau diatribusi itu secara penuh berdasarkan sumbernya, sedangkan delegasi itu secara penuh dari atribusinya, dan sedangkan mandat itu terbatas, jadi nggak secara penuh, jadi terbatas. Soalnya kan dia juga nggak bertanggung jawab, sang penerima mandat juga nggak bertanggung jawab atas tugas maupun perintah yang telah diberikan oleh pemberi mandat. Yang selanjutnya, poin kemandirian. Diatribusi, atributor atau orang yang menerima atribusi tadi itu mandiri secara penuh. Jadi mereka bebas. Makanya dia diberi kewenangan melakukan diskresi penuh, secara penuh dari sumbernya. Delegasi pun juga begitu. Ketika ada turunan atribusi dari peraturan perundang-undangan, pendelegasian tugas dan fungsi itu penuh dari atribusinya berdasarkan peraturan perundang-undangan tadi. Jadi tetap kan, dan tanggung jawabnya pun penuh kepada sang penerima delegasi. Sedangkan mandat tetap terbatas perintah secara pemberlakuan diskresi. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab diatribusi itu dipegang oleh sang penerima atribusi. Delegasi pun sama. Tanggung jawab berada di tangan penerima delegasi. Sedangkan mandat, tanggung jawabnya tetap berada di tangan pemberi mandat, dalam artian atasan. Yang selanjutnya, poin terakhir adalah penarikan wewenang. Diatribusi itu namanya pembatalan atau revisi dari sumbernya. Jadi pembatalan undang-undang ataupun pembatalan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan, tugas, dan fungsi dari badan atau pejabat pemerintahan tersebut.
Sedangkan delegasi, pembatalannya langsung berada di tangan pemberi delegasi. Mandat pun demikian. Pembatalan tugas, fungsi, dan wewenang itu berada di tangan pemberi mandat. Jadi yang berbeda cuma di atribusi. Yang dimana pembatalannya membutuhkan adanya pembatalan peraturan perundang-undangan ataupun revisi. Yang selanjutnya adalah tidak sahnya tindakan atau keputusan. Tindakan atau keputusan dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan dan dianggap tidak pernah ada. Pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar wewenang dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu bisa berbentuk melampaui wewenang atau abuse of power, mencampur adukan wewenang atau bertindak sewenang-wenang yang dalam adagam hukum disebut dengan determinant de pouvoir. Melampaui wewenang. Ya, adapun melampaui wewenang itu bisa berbentuk melampaui masa jabatan dan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, bertentangan dengan materi peraturan perundang-undangan, dan akibat hukum tidak sah. Jadi dalam artian akibat hukum dari pemberian wewenang dalam artian contoh nih, Badan A itu mendapatkan wewenang atas undang-undang ini atau surat keputusan ini, dan surat keputusan tersebut ternyata cacat formil, maka tidak sahlah, maka menjadi tidak sah tugas, fungsi, dan wewenang badan tersebut. Yang selanjutnya adalah mencampur adukan wewenang. Dalam artian mereka bisa melebihi substansi materi wewenang yang telah diberikan, bertentangan dengan tujuan-tujuan wewenang yang diberikan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan terakhir adalah akibat hukumnya ketika terjadi adanya pencampur adukan wewenang itu dapat dibatalkan pemberian wewenang tadi, mulai dari dalam bentuk atribusi maupun delegasi dan mandat. Bertindak sewenang-wenang. Tindakan atau keputusan pejabat dikeluarkan tanpa ada dasar dan sumber kewenangan. Ini maksudnya. Maksud dari tindakan sewenang-wenang itu tindakan yang dikeluarkan tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dan akibat hukum dari perlakuan tindakan sewenang-wenang pejabat itu ya tidak sah, makanya perlu digugat di PT-UN bentuk-bentuk pelanggaran tadi. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.